Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar mantap selanjutnya datang dari Rusia Indonesia nih bos. Dimana katanya Rusia kini mau merayu Indonesia dengan jet tempur generasi kelima, kapal selam sampai dengan sistem pertahanan rudal S-400. Nah loh, apakah Indonesia kepincut? Bagaimanakah beritanya? Oke, jadi admin kutip dari sumber media asing nih bos, yaitu sumber Defense Security Asia dan satu lagi dari siaran atau pernyataan pers yang dirilis oleh pihak Rusia kepada Indonesia dalam hal ini Indo Defense 2025. Nah, jadi dari sumber asing DSA, Defense Security Asia, melaporkan bahwa kini Rusia katanya mau merayu kita nih dengan berbagai macam senjata-senjata alutsista canggihnya bos. Dikatakan dalam berita bahwa Rusia kini secara resmi telah mengusulkan penjualan pesawat-pesawat tempur tercanggihnya yaitu jet siluman generasi kelima Su-57E dan Su-35 generasi 4++ ke Indonesia. Mungkin maksudnya 4,5 ya kan? Dan tak main-main bos. Pengumuman itu pun dibuat oleh Direktur Jenderal Rosoboronexport yaitu Mr. Alexander Mikev yang merinci penawaran ekstensif platform militer kelas atas ke Jakarta menjelang Indo Defense Expo 2025. Nah, mantap jos nih. Jadi ada kemungkinan nih bos, kini selain Su-35, Su-57 pun bisa jadi juga akan diboyong Indonesia. Dan mengapa Rusia juga ngebet menawarkan ke Indonesia? Ya, karena memang negara kita kini lagi santer-santernya diberitakan mengincar jet-jet tempur tambahan. Apalagi kemarin tiba-tiba ada pernyataan minat pembelian jet tempur tambahan dari Prancis ya kan? Alhasil ya, para sales-sales jet tempur pun berlomba-lomba menawarkan jet-jet tempurnya masing-masing agar dibeli Indonesia bos. Direktur Jenderal Rosoboronexport yaitu Mr. Alexander Mikev ini pun mengatakan seperti ini. Penawaran kami ke Jakarta meliputi jet tempur generasi kelima Su-57E dan Su-35 generasi 4++ bersama dengan sistem persenjataan canggih lainnya seperti rudal berpemandu KH-31PD dan KH-35UE. Kemudian juga mau ditawarkan pesawat tanker pengisian bahan bakar Ilyushin 78 MK90A, kemudian helikopter tipe KA-52E dan Mi-17 serta kendaraan udara tak berawak alias UAV. Jelas Dirjen Rosoboronexport Mr. Alexander Mikev ini bos. Mantap jos. Dan perlu kalian ketahui nih bahwa Rosoboronexport ini adalah satu-satunya bos agen perantara negara Rusia untuk kegiatan ekspor dan impor produk teknologi dan layanan militer serta penggunaan ganda. Jadi artinya kalau kita mau beli alutsista Rusia ya lewat agen penjualan ini yaitu Rosoboronexport. Dan ini mencakup segala jenis alutsista Rusia bos. Ekspor impornya mereka yang urus. Dan mereka adalah bagian dari Rostec State Corporation sehingga bertanggung jawab atas semua aspek perdagangan senjata dan teknologi militer Rusia di pasar internasional termasuk penjualan dan pembelian ke Indonesia. Dan tak cuma itu, Mr. Alexander Mikev ini pun juga mengkonfirmasi nih bahwa Rosoboronexport akan menjadi peserta pameran utama di Indo Defense Expo 2025 yang dijadwalkan pada tanggal 11 sampai 14 Juni di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat besok. Nah, itu baru dari alutsista udaranya bos yang ditawarkan. Kini lanjut, Rusia katanya juga akan menawarkan produk-produk lainnya ke Indonesia. Apakah itu? Oke, jadi di bidang maritim, Rosoboronexport Rusia juga akan menawarkan kapal selam diesel listrik Project 636 nih. Yang katanya terkenal karena kemampuan siluman akustiknya dan kompatibilitasnya dengan rudal jelajah kaliber. Jadi kapal selam yang ditawarkan ini adalah dari tipe Project 636 bos, yang mampu menembakkan rudal jelajah kaliber. Salah satu rudal yang lumayan terkenal karena eksistensinya di medan laga Ukraina. Nah, kemudian selain itu, yang dipamerkan di Indonesia juga ada sistem pertahanan pantai bergerak Bastion yang dilengkapi dengan rudal anti kapal supersonik Yakon dan Rubes ME. Untuk pertahanan pantai guna meningkatkan pencegahan di daerah pesisir dan choke point. Mereka juga akan memamerkan
beberapa aset-aset kapal permukaannya tentu untuk menarik minat Indonesia, yaitu meliputi kapal patroli Project 22160 dan korvet kelas Tiger Project 20382. Kemudian juga akan dipamerkan kapal serbu berkecepatan tinggi BK-16 dan BK-10, di mana kapal ini memang dirancang cocok untuk beroperasi di sungai-sungai dan selat sempit, seperti di seluruh kepulauan Indonesia. Bahkan mantapnya lagi, Mr. Alexander Mikev ini pun mengatakan juga nih bos, bahwa untuk sebagian besar peralatan pertahanan buatan Rusia yang dipamerkan Rosoboronexport ini juga menawarkan Jakarta kesempatan untuk memulai produksi lokal melalui pabrik dan galangan kapal dalam negeri, ujar beliau. Mantap jos nih. Jadi bakal dikasih TOT ya kan? Ia katakan model transfer teknologi dan produksi bersama ini sejalan dengan tren global dan mendukung basis industri pertahanan Indonesia di bawah doktrin MEF, Minimum Essential Force. Nah, mantap jos. Itu untuk yang matra laut bos. Ada lagi nih dari matra darat dan sistem-sistem pertahanan rudal. Apakah itu? Nah, lanjut. Untuk alutsista darat, Rusia juga akan memboyong beberapa alutsista canggihnya ke Indonesia, memamerkannya bos, yaitu meliputi tank amfibi ringan Sprut SDM-1 dan Rampur BMP-3F. Nah, kalau BMP-3F nih kita udah punya ya kan, yang kemarin katanya punya marinir mau dimodernisasi. Nah, gini yang terbaru mau disodorkan lagi nih, dan mantapnya, untuk sistem pertahanan udara Rusia juga akan memamerkan beberapa sistem pertahanan udara canggihnya ke Indonesia bos, yaitu meliputi sistem pertahanan udara S-400, S-350E, Pansir S-1M, Manpads Verba, sampai dengan peralatan anti-drone modern. Semuanya akan disodorkan ke Indonesia. Mantap jos nih. Jadi kalau udah sebanyak ini promosi ke Indonesia ya kan, apalagi raski-raski Rusia lagi dekat-dekatnya dengan kita Indonesia, maka Mimin yakin nih entar dalam masa-masa Indo Defense bakal ada pembelian atau teken kontrak baru antara Indonesia dan Rusia. Bahkan nggak cuma jualan alutsista, dikatakan juga bahwa Rosoboronexport juga akan terlibat nih dalam pertemuan bilateral dengan perwakilan senior dari penegak hukum Indonesia dan semua cabang angkatan bersenjatanya. Selain itu, lembaga tersebut juga akan menyajikan peta jalan pengembangan kemampuan untuk membantu Indonesia dalam membangun struktur kekuatan terpadu yang modern, yang mampu menanggapi ancaman hibrida yang muncul dan tantangan keamanan nasional. Mantap jos. Jadi paket lengkap nih bos yang mau dibawa Rusia ke Indonesia. Pertama mulai dari sistem senjata dan alutsista canggihnya, kemudian tadi beberapa alutsista seperti kapal perang dan kapal selam, mungkin akan ada transfer teknologi, offset dan produksi lokal di galangan kapal Indonesia. Dan terakhir, Rusia akan membuat peta jalan pengembangan kekuatan pertahanan Indonesia dengan alutsista gacornya Rusia. Nah, bukan kaleng-kaleng nih. Jadi bagaimana menurut kalian? Kira-kira alutsista apa yang bakal dihap oleh Indonesia dari Rusia ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.